Nanti arahnya mengerucut setelah yang saya berjelaskan ini dulu ya, supaya nggak loncat-loncat banyak. Nah, misalkan gini, kan gampang dihitungnya. Kalau saya perlu 9.000 liter, cek rumus panjang kali lebar kali tinggi kan? 90.000 kali ya kalau hitungan tadi ya. 90.000 ya? Iya. Betul nggak? Mau lebih, mangga, ya kan? Lebih bagus ya. Nanti gini, posisi bikin bar, bayangkan ini ada namanya pondasi dulu Pak ya, pondasi lah, naiklah 1 meter batuan itu. Nanti levelnya ini ada batuan kayak gini, ini tanah Pak ya, ini juga masuk di sini kan, ya kan, bayangkanlah seperti inilah batuan untuk pondasi situ. Ini level mau setengah atau 1 meter. Berarti kan ini fungsinya ini paling bawah. Ini kita sekat, taruhlah tampak dari depan. Ini sama kayak saya bikin waterboom yang di Pangandaran. Berarti posisinya digali Pak ya? Oh, digali dulu itu untuk pondasi menyimpan air itu di bak. Nah, ini kan batu lah yang pondasi ini tanah kan. Ini ke atas kan. Posisinya dari berapa meter itu Pak? Ini cukuplah segini 1 meter lah Ke bawah ya. ini ya hitung aja nanti beban ini orang sipil nanti menghitung Sesuai kapasitas ini ya. 10.000 liter dikali kalau 1 kilo tuh kalau di air 1, berapa lah ya, betul nggak, plus minus lah ini dihitung 10 tahun lah, betul nggak Pak ya kan, 10 tahun kan ya. Kalau diibaratkan 1 kilo itu 1 liter itu 1 berapa lah, berapa ya kan, dan mendekati kan antara 1 liter dan 1 kilo ya kalau nggak salah. Berarti kalau tempatnya kecil berarti kan mendingan ke dalamnya yang lebih dalam ya, taruhlah 2 meter misalkan. Betul. Nah gitu kan. Betul. Nah, yang penting ini mah mekanisme gampang, hanya mencari volume lah, gampang. Tinggal kan begini Pak, ketika saya dibuat makanya ini koordinasi memang survei, tapi Bapak kan udah tahu di sana antara tempat di angka sekian. Oke lah, misalkan di berapa prediksi di lebar berapa, tinggi berapa, tinggal tingginya di itu kan, di naikkan. Posisi dasar ini kenapa ini dinaikkan? Ini nanti ini untuk pembuangan mudah Pak. Nah ini taruhlah ini ujung Pak ya, bikinlah kayak begini Pak. Nah, 1 ini tutup lagi, bikin lagi ini tutup lagi, bikin lagi ini tutup lagi. Nah nanti naik lagi. Nah ketika ini sudah cukup, nah nanti dari sini nanti ada lubang bisanya 4 in. Nanti di sini bikin drain ya, gini drain lah, drain palap, yang ini drain palap, kasih palap ya. Nah, ini juga boleh drain palap, ini mau sekat lagi boleh, drain palap. Nah ini drain nanti untuk membuang kotoran paling bawah boleh. Nanti posisi ini paling dasar jangan rata, tapi dia turun ke lubang ini. Nah kenapa? Nanti saya jelaskan. Ini juga sama. Kalau bisa ini keramik putih ya, supaya apa? Kalau si hasil tembokan itu semen itu rentan ke lumut Pak ya, lumut ya. Jadi keramik ya semua. Nanti air itu datang dari atas itu kan begini Pak. Nah, dia kan nanti begini, ya kan. Nanti kalau tapak atas nggak kelihatan gini, jadi dia rata. Nanti gini, nanti si lumpur itu ada di sini nantinya, ya kan? Karena dia dibantu penyaringan sedimentasi, ya kan? Berkelok-kelok, jatuhlah sini. Kalau dibagi 2 boleh. Ini ini nggak usah lah bagi 2 atau 1 boleh. Kalau 2 ini boleh kayak gini. Di sini ada pembagi, di sini ada pembuangan. Bila mana ini dibutuhkan nyuci, jadi nggak usah semuanya satu-satu. Jadi supaya nanti produksi nggak terganggu kan. Nanti nggak usah saya. Jadi kalau ini mau dicuci, salah satu dulu dibersihin supaya ini jalan. Ketika ini sudah dibersihin, nanti ini palap di tengah bukan, nanti kan si air kan akan rata dengan kondisi ini. Nah ini udah oke, ini tutup, ini bersihin, ini jalan terus produksi, bisa diikuti kan.
Jadi nanti pembagian di tengah, kasih palap untuk membagi ketika perlu dilakukan kurasan, yaitu lumpurnya udah tinggi, ya kan? Nah, di sini udah ada bayangan. Nah, ya. Kalau nggak ada bayangan nanti saya gambar kasih yang bagus. Saya cari lagi yang Nah, ini kan digali nih Pak ya. Yang mana Pak? Karena ini kan apa namanya? Dasarnya kan ini Pak, ini tanah dasar Pak. oh tanah dasar. Ini tanah dasar. Ini yang ke dalam tanah, ini yang muncul ke atas. Dari permukaan tanah. Permukaan ke atas. Iya. Ya? Jadi kan nanti baknya di sini. Iya. Baknya di sini. Kenapa? Ini ada fungsinya kan. Satu untuk perawatan itu mudah kan. Kalau dibuat di bawah bisa juga, cuma lebih enak naik. Untuk memudahkan perawatan itu. Perawatan. Ya. Berarti di bawahnya ini pas rata tanahnya ini dibeton juga kan ya untuk pembuangan itu, pembuangan kotoran lah. Sebentar. Pak, kalau desainnya kita dibalik posisinya di bawah bisa juga lah. Jadi pondasinya boleh di bawah, nanti permukaannya naik aja sedikit Pak, sejengkal. Jadi nanti dari pondasi nyambung pas dia untuk cornya penyimpan baknya agak atas, biar mudah untuk kan gini. Kalau saya bikin ini dasar, nanti kan pembuangannya ngatur si pipanya biar mudah, ya cepat. Iya. Ya kan? Berarti kalau yang dasarnya itu bawahnya itu nggak usah nggak usah ditembok ya? Kan mengandalkannya nanti ini Pak, tahanannya pondasi ini, yang nanti ini dicor lah. Nah nanti gini Pak, ini gambarnya kan belum tampak gini. Ketika nanti gambarnya sudah bentuk kotak ini, nanti kan ini penyangga ini supaya nggak itu, nanti ini dicor, ini ditopang misalkan tapak ini tingginya berapa, di atas ini ada nanti ada besi yang mengikat ini supaya terulang gitu tak? Ya kan? Ya ini nanti setelah ini oke, baru dicor atas dari tembok itu mengikat ke sini. Nah, yang saya bicarakan ini kenapa harus naik, biar memudahkan perawatannya. Kalau sejajar mah yang agak susah kan ngatur enaknya ini mau level agak setengah meter boleh, yang penting ayah naik lah biar berarti mudah. disesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Misalkan selokannya di atas nih, otomatis kita bikin baknya itu di atas selokan itu ya. Iya, biar nanti biar buangannya enak ya. Iya. Jadi ini tuh mengakali posisinya si pembuangan kemana. Iya. Kalau dia tuh posisinya udah ada di bawahnya, ini si bak itu sejajar dengan tanah, no problem. Ya kan, yang penting outputnya dia jangan keluar, naik lagi nanti lama kan. Iya, kemungkinan nggak keluar malah kalau lama Pak. Nah gitu deh, lami kan, karena dia ada benturan ini. Ya ini mah ya, paham. Kemana di lapangan lah, makanya ke lapangan dia yang penting ngerti ya kan, dia banyak menyesuaikan lapangan lah, kumaha struktur tanah. Nanti depan kayak gini kan, si pengikat ini kan ada besi, ini diikat baru lecor ya kan, untuk mengikat ulang ngejeblak kan. Nah kemudian bahan ini juga kayak yang bagus lah, ulah ku tembok nan, ulah ku batako bata beureum ya kan. Terus peluran lagi sing kandel semenanya supaya nanti kuat. Nanti jangan lupa dalamnya pakai keramik si itunya. Yang penting posisi dasarnya misalkan pembuangannya di sini, bikinlah si lantai itu miringnya gini, ya kan. Ketika ini dibikin lubang cepet kan, lumpur itu hanya suatu tinggal bawa karet serodotkan cepat nurulung kan. Ini sekatannya ini bata juga ya? Iya. Bata. Tapi ini bawahnya pakai paralon gitu ya, bolong gitu ya? Bukan. Ini gini Pak, bahasanya gini. Ini air kan mau tingginya 2 jengkal cukup. Yang penting si pesekat ini ada. Ini harus kalau bahasanya istilahnya dicor lah. Jadi ini dia nempel nanti ke tembok kan. Contoh gini nih.
ini ada pembatas bahasanya. Oh gini nih. Ini misalkan ada pembagi nih kayak ini nih ya, gambar ini. Ini kan nanti nggak gantung di bawah nih. Anu nggak gantung kan dia hanya perlu posisi ininya aja kan. Anu ini mentok sampai ke dasar kan gitu. Nah iya dia disisakan kan. Gitu kan. Betul nggak? Yang itu mah anu kesana mah dia ini apa nyampe bawah, tapi yang ujung dia ada lubang supaya air itu nanti dia belok ke atas. Oh, iya. Ya kan? Bawahnya itu ya yang iya. lubang ya, ngegantung lah dia ya. Iya, kan ngegantung gini ya. contoh-contoh nih. Ini disekat nih saya nih. Ini gini. Enggak semuanya ditembok, nanti ujung sini sisakan. Jadi kan si air itu nanti kan dia juga akan pindah kedua ke sini Oh, kan. bukan semuanya ini, bukan. Oke, misalkan ini, ini tembok yang ini nih, yang ini tembok ini yang ini dibolongin lah istilahnya, Iya. supaya si cair teh dia masuk ke dua masuk ke tilu, gitu kan? Berarti nggak ngegantung gini enggak ya ininya ya? Saya pikir mungkin. Oh, kalau menggantung ini boleh, tapi Berarti supaya dia kan kuat. kekuatannya di sini sama sini ya. Betul, kalau gini kekuatannya ini kan Kurang. terlalu mahal, Iya. terlalu mahal. Udah aja. Bapak mendingan dibolongin Bapak ini bikin mau di tengah sini aja, yang penting mah si cair itu kikituannya lah. Iya. Ada aliran. Yang penting ini ada tahanan nopang dulu kan ke bawah. Lamun langsung ngagantung ku eta bisi tekuateun. Tekuateun kan. Udah ditopang aja di tembok teh. Salahnya mau dibagi berapa lubangnya, yang penting lah si cair teh kitu tah. Iya. Yang penting mah cairnya kira. Dia datang. Kayak ventilasi lah bawahnya. Dia masuk kedua tuh melalui bawah. Iya. Nanti dia si air itu ke atas kan dengan ininya Itu sama. fungsinya apa itu, Pak? Tuh. Nah, iya. Ilmu ya. Berarti ya udah jatuh cinta ya ilmuna ya. Pan Bapak lagi bicara si cai itu kok kira siga bajigur kumaha nyaring Pak. Filter sabaraha sikir mau bisa kasaring Pak. Kondisi lumpur siga nanti naon disebut teh siga bajigur. Betul nggak? Ini mah nyokot terparah ya. Dia itu kan namanya mencari ketangan air di berapa level dia tuh nanti ketemunya. Nah, dengan adanya ini namanya koagulasi sedimentasi. Air itu kan gini, bahasa kan gini, air itu kalau dinaikin ke sini dia partikel yang berat dia akan diam di sini kan. Iya. Dia yang ringan dia ke sana. Air sekat ya masuklah ke sini kan. Ketika di sini masih ada yang berat pasti di sini bawah ini. Dia naik lagi sini. Nah, nanti kenapa setiap bagian ada palap? Ketika ini sudah naik lumpurnya, buang. Dia untuk menghambat lumpur itu ada di bawah. Kartes ya. Paham, Pak. Eta teh filter anu alami Tanpa mesin ya. tanpa mesin, tanpa filter. Tanpa filter. Lamun bahasa di pabrik mah ini ada ide bahasana. Mencaina goreng, mencaina disirkulasikan, dia dibikinlah namanya populator sehingga kita biasa gambar. Ini tahanan kan, tahanan. Ini air datang ke sini. Nanti kan ini ada bolong-bolong, nanti kayak air hujan, benturan. Nah, inilah baru masuk ke sini. Kalau China goreng, saya dulu betul goreng. Tapi ini juga di pasar boleh. Cuma nanti kalau bahasanya kalau mau ya kita bikinnya dari stainless biar ulah-ulah karat. Dibenturkan si cairnya amenaon seger Pak. Lamun manehna aya kapur, kayak di tempat ieu bodas. Lamun dina aya saeutik bezat besi, kayak koneng dina ieu teh. Pasti. Di batu apa? Nanti kita coba tes yang Jalannya tadi bolong-bolongan gitu. Nah, kita kasih ilmunya nih gini. Tuh, ilmu jolongnya bisa gitu Pak, dia bisa jadi duitnya aku saya. Lalu ke konsumen saya ngajarkan 600.000 Pak jeung masak. Bapak ulah di area pahala untuk batu, hasilnya kayak kieu. Terpercaya buktikan. Ini ketika dia datang bening ke kotoran kedua jadi kuning Pak. Karena benturan kan. Jadi nanti air hujan yang datang begini bentur lagi
nanti di sini masuk namanya oksigen. Ada nama reaksi setelah oksigen dia si air itu akan terurai senyawanya lepas. Kalau dia ada biasanya kalau mulai gunung mah walaupun bagus kapur mah aya wae Pak. Leres teh kapur. Aya. Tergantung berapa banyak dia itu di pohonnya di di tempat sumber air itu ada pinus Pak. Mau pinus loba halus Pak. Mau kapur mah aya pinus Kak. Kalau pinus makanya ilmu ya. Namun tanahnya kerwat tanah itu pelakat pinus. Amenaon ke sarapan cai hujan teh kasarapu pinus eta sarojeng resin kation Pak bahasa dina filter mah meredam kapurnya itu teh. Pinus teh kata pinus teh. Nah, ilmu teh. Jadi ada pelakan terus mun hayang cai nu loba dan tanah sorangan pelakan tangka awi. Tangka awi mah nyerap caina bener-bener kuat lama. Bagus airnya tangka awi Pak. Kita percaya teh. Isi banget percaya sesoknya bukan ini bahasanya kalau keilmuan ini tuh banyaknya ada mungkin dari orang tua, kedua dari bapak buat aja spek pohon pinus itu apa? Ada getah itu dan diolah-olah bisa bikin resin katiumnya dari getahnya pinus resin katium itu untuk menghindar apa? Ion positif yang ada di air. Nah ini Pak, bagus. Nanti berapa banyak? Nah, nanti saya akan tarik. Iya Pak, Bapak orang sipil konfirmasi ke saya Pak, saya namun bisa Pak ya, kalau bisa jangan publikasi itu ngambil ke tinggi, yang diharapkan melebar aja, karena ini perlunya namanya gituan. Jika kereta api lah bisa mah, kenapa? Ada ilmunya. Lain saukur nyimpen cai tapi ya si cai itu sinagawe gituan karena untungnya ujung-ujungnya kayak herang gitu. Nah ada lagi ilmunya kelewat tadi ketika lumpurnya banyak di akhir ini sebelum melatih yang ini di sini nanti ada namanya gini kertasnya kan kurang kan cari coba masuk. Berarti lebih banyak sekatan lebih bagus. Lebih bagus. Terus jarak antar sekatan itu berapa meter? Tergantung nanti orang sipil ada lahannya di berapa. Kalau bisa, saya bilang jangan ketinggian karena supaya sedimentasi ininya banyak kan. Ya kan dari 1 ke 2, 2 ke 3 kan itu perlu satu ini dibikin mau semeter atau 2 meter. Banyaknya berapa nanti kita bagi. Nanti produknya yang di akhir itu satu misalkan yang sudah proses ini. Nah, contoh gini. Ini kan taruhlah bak yang sudah bikin kayak gini ya. Ini ada, ini tutup Pak ya kan? Ini ada, ini tutupan. Ini ada, ini tutupan. Nah nanti ketika dia ini ada lagi si air gini, ini posisinya tuh dia menahan ada betonan, ada nanti gini di sini bikin kotak, di sini nanti ada lubang untuk naruh nozzle. Nanti di sini ada batuan pasir silika dan gravel. Nanti si air ini masuk nyarinya dia dari bawah ke atas. Ini ada pasir silika. Kubikasinya nanti hitung. Nanti si air itu akan menembus pasir, nanti masuk ke sini sudah kesaring batuan pasir silika ini. Tapi ini dibikin nanti kayak apa namanya itu kayak tutup nanti. Di sini ada SDD 3/4 yang dicor bareng, tapi lubangnya nanti tutup kayak plastik. SDD pasang di sini. SDD sudah
ketepasang nanti udah kering, masukin di sini truk ada ininya, nanti nozzle saringannya masukin sini, silika masuk, udah ini penyaring ini masuk udah ke saring. Dan ini tetap ada lubang lagi untuk pembuangan kotornya. Ini ilmu ini ratusan juta Pak di buat kolam renang waterboom, tapi sudah nggak jalan sekarang, namanya itu waterboom yang di Pangandaran Pak. Ada bak kayak gini. Itu saya bikin untuk mengairi kolam renang Pak. Kolam renang itu. Ya air itu kan dari sini nanti ya. Dari atas masuk sini. Kan? Ya. Nah, dia kan sini. Berarti Bentar. ininya dari atas kali ini ya. Iya. Karena ini. Ke bawah deh. Gituannya terus. Nanti pas terakhir dia naik halangan melalui batuan silika. Grapple, udah grapple silika. Nanti di sinilah yang akan terjadi namanya kok jadi ya overflow. Dan nanti ada overflow dibikin. Kalau ini terjadi overflow berarti kotor Pak. Nah cara kumaha ketika dia mau bersihin, nah ini air yang ini tutup dulu valve-nya, air yang mengalir. Tinggal datang ke sini bawa pacu itu terus dia dikubuk-kubuk sini kotor. Terus kotor, buka valve-nya burusut si kotor teh. Cayan deui, kubuk-kubuk deui sampai bersih lah. Nanti udah bersih si cair teh antara input dengan output seimbang deui. Pokoknya kieu. Pasirnya nggak ke bawah itu. Akan ada nozzle Pak. Nozzle teh ini kan SDD. SDD nanti si nozzle-nya ada drat. Nah, nanti di pasien grapple pasien si silika ya si pasien nggak akan masuk ke bawah ini. Harus tuh. Nanti saya cari gambar yang kerjaan itu, dia dipasang, dia saya kirim. Nah ini mekanisme apa? Mengakali ketika hujan, cairnya segala baju pun masih kira bisa dimanfaatkan. Ulah sampai ke, wah nggak bisa produksi nih airnya gitu. Atau berarti konsultan itu udah ini ya udah bersih duluan ya. Atau konsultan ecek atau lamun ngitung bikin pabrik cek tim teh. Ayo mah eureun cair segala bajigur. Waduh, sabaraha juta rugina ngareunkeun pegawai karena China kekiru. Terus apa? Itulah kalau bicara sudah punya pegawai, sudah punya mesin ratusan juta bisa nganggur. Kayak ada orang cai serang orang atau lagi istri saya gitu mah. Oke, banyak. Dan jadi masalah terkecil pun saya sudah antisipasi. Enak nggak ada masalah, ya lebih halus. Tapi tetap pantau ketika hujan kondisinya airnya kerunggak gitu ya. Nah, itulah nyawanya. Kalau Bapak juga punya duit banyak, aku bisa beli filter kayak tidak bisa. Filter sabara sih kalau si cai bajigur yang jadi heran mau bisa. Udah mulai gitu ada lah. Dan kakak rasa itu proses yang boleh dibilang alami lah ya. Namanya kalau bahasa water treatment itu menggunakan satu eraksi, ya, koagulasi, sedimentasi. Cek bahasa tanpa mesin ya. Tanpa mesin. Itu kan bahasanya seperti itu, dan saya juga istilahnya lain orang teknik Pak. Lain. Saya terpintar bahasa, tapi saya mungkin bahasanya sugan bisa kepake, dan memang alhamdulillah kepake gitu. Ya contohnya saya kan bisa ngomong ya kan kerjaan itu waterboom. Publikasinya seberapa kubik. China keluar genep in. Ketika datang pas hujan kieu, buat langsung siga bajigur Pak. Tinggal ikan itu saya. Heran kan itu mah langsung saya video ke. Tetap ACC bayar kan. Padahal justru eta kerjana sedimentasi ketika datang siga bajigur terakhir bajigur tuh betul bajigur ini mau bisa dibayar tuh. Berarti gagal kan? Ya kan? Nah, bisa saringan itu dua, tergantung nanti tingkat lumpurnya kumaha keruak hujan. Maksud saya itu yang apa nafta. Pertama ini bisa dibikin ini dari gambaran tadi mana? Wah, jatuh enggak tadi? Bukan tadi ada jatuh enggak?
Nah, ini mau bikin 2 bak boleh, 1 juga cukup. Gimana sih? Makanya gini, tempat lahannya berapa? Iya. Saya kan menghitung kubikasi 50.000 liter, panjang kali lebar berapa, nanti tinggi menentukan gimana ininya, ruang panjang kali lebarnya, kan begitu, betul nggak? Iya, iya. Betul nggak? Orang sipil apalah pokoknya. Bapak juga apa dah gampang, ya mah pelajaran SD ya mah. Beres tuh, hah? Iya, iya. Semakin lebarnya, semakin panjangnya bagus, lebar sekian, itu kan di apa? Di akan menghitung tingginya akan rendah, betul nggak? Iya, iya. Ketika panjangnya sedikit, lebarnya sedikit, ya ketinggian itu nggak akan maksimal Pak kalau untuk sedimentasi. Jadi bahasanya kalau bisa cari yang lahan yang luas lah. Kenapa? Ya supaya sistem konsep masuk. Jadi kan jangan ini terkoordinasi rumah saya tinggi nanti sayang Pak. Nggak maksimal. Nggak maksimal hasilnya, hari nggak betul lain bahasa 1 juta 2 juta. Iya. Ini di atas 100 juta mesti kalau namun yang bagus kan gitu. Nah sekarang ada lagi Pak, ayah itu ulah ratusan juta lah, yang murah bisa nyentoran, beli toran. Caranya kumaha? Ya minimal 1.000-an, sebelah sini dijejarkan bisa. Sini gituan. Tor di 2, cuman nanti kan outputnya letih, ya kan? Betul nggak? Enak tinggal gampang baginya 80.000 liter dibagi sekat, sabarang sekat itu sama dengan pisnya toren, betul nggak? Betul nggak? 80.000 liter, taruhlah untuk hasil taruhlah dikatakan 20.000 liter, berarti sisanya berapa? Berapa? Tadi teh berapa? 90.000 dikurangi 20, berarti 70.000 liter yang diproses untuk sekat, kan gitu. 70 liter kalau dibagi kotoran 2.000-an, salah sikin tahun obatin kan, betul nggak? Gampang kan hitungnya? Kadang orang bekerja tapi bingung. 70.000 liter dibagi sekat berapakah untuk memenuhi kalau torennya 2.000? Obatin toren, berarti minimal 5.000 liter lah si torennya, ya kan? Nah, supaya naon tinggal 5.000, enak gampang. Tadi 70.000 liter dibagi 5.000, kapan itu? Sabaraha? Jadi pelajaran SD nya. Tapi udah Bapak neroskeun, lamun kotoran bisa. Saudara. Tadi dikurangi 70.000 dibagi 5.000 sabaraha? Tinggal 14 toren. Mangga dari rebutan dari kubak dari 5.000 mangga. Ya kan, cuma kelemahannya apa? Liangna kurang gedean. Betul tuh? Ya. Terus Ya. si posisi torennya itu kalau misalkan pakai toren sejajar apa? Ya, sejajar. Tetap sejajar. Tuhnya kertasnya kurang dosennya kemarin. Lalu Pak ngomong saya ya, cek Bapak ya ketemu jeung saya di esok asore sok resep gerakan udah bisa terloncatnya. Ya. Bicara gila. Mang cari kira hiji eta teh. Lamun dia mau modul mah saya bisa sabar modul ya kuliah dosen aja. Tapi sekatannya itu ke atas nggak Pak kalau toren itu? Sebentar, ini cari kertas saya kosong ada di situ. Jadi gimana Pak? Sekatan apa dosen tuh? Toren itu kan sejajar nih. Kan toren 1 Ya, toren ya, 2, ya. toren 3. Ya. Nah, aliran airnya itu Iya, dari samping apa ke atas? Mohon pada dia jelaskan ya, kertasnya kan seetik gitu ya. Ya hiji, 2, 3 lah nggak bakalnya ada kayak cuma gampang. Datang kan ke dia Pak, si Cai teh, iya, badai langsung ke dia mangga lusut, nanti di dalamnya dia pakai keni, dia atasin, sama nanti alur kayak gini, terus tuh Pak, dia, tapi nanti ini ketika ini di dalam susah perawatannya, nanti dibikinlah di luar. Apa tuh Pak? Nah, ketika dia tuh iya kotoran,
kotoran dia pakai teh, nanti kotoran ini nyumbatnya di palap cepet tanah. Nah, karena yang letik. Iya, iya. Kalau dibakar yang nagel. Karas deh Pak. Iya. Itu plus minus Pak ya. Plus minus ya. Nah, permasalahannya apa? Yang namanya toran paling gede lah di lubangan nggak mungkin opatin keting rawanting bisi belah paling kuat diduain. Betul nggak Pak? Bawaan si pabrik dia outnya itu ada yang satuin, ada yang satuin setengah. Maksimal itu. Nah, cara nak kumaha bawaan pabrik water mur dalam luarnya itu yang mainkan untuk masuk SDD usai dilepas. Jadi lubang yang ada di sana di borderi gedean deui. Kartos. Ya. Nah, ayeuna bayangkeun ini toren lubang-lubang. Sebelum masuk ke lubang ini, ya kan, dilangsungkan bisa nanti naik dulu ke atas. Dan nanti si air itu sebelum masuk ke toren naik ke luhur, kakar ke handap. Supaya naon ke selumpura ide handap. Make palep. Itu kuat ya dorongannya ya. Dorongan apa maksudnya? Dorongan air naik ke atas itu. Bukan masanya kuat, tapi dibikin kuat supaya dari gimana nya lubang, si lubangnya. Betul nggak? Iya, iya. Contoh gini, Bapak masukin air ke dalam toren misalkan 4 in. Ketika Bapak 1 ke 2 pakai 2 in, apa yang terjadi? Overflow kan? Minimal 3 in lah. Amit overflow. Jadi cara gitu, yo geus ngaguru jaga pinu karena ia lambat gitu kan. Bikin sama kalau bisa. Nah, nanti ketika dia sama ini rentan karena mengadakan pipa yang misalkan 2,5 cepat lambatnya kan. Ketika ini lambat, overflow terjadi di tahun sebelumnya. Drain, iya berarti kotoran keluar ke ageng deui lali. Bisa. Kartus tuh. Iya, iya. Itu teh saya ke sekolah ya Pak, cuma analis saya main. Itu kalau pipa penyambungnya yang 2 in untuk ukuran toren yang berapa ini? Berapa ribu liter? 5.000 itu? 2 in ya 5.000. 5.000 ya? 2 in. Itu teh kalau bahasa untuk sedimentasi mah kurang adil. Akhirnya dagangan ke opatin si tahun-tahunnya karena ketebalannya segini dengan outputnya gede, takutnya nggak kuat dia tuh menahan bebannya ini. Nanti nggak maksud saya Karena dorongannya ini ya. bukan dorongan, membagi kan bisa wae si opatin, cuma nanti setelah pipain ditahan topa. Jadi kan nggak begitu gede, tapi si pipa itu tidak menjadi karena si kan gini. Ini saya yang dikhawatirkan tahanan pipanya. Nah, pipa ini menyambung ke toren 2. Ini dipasek lah, sina cicing. Jadi kayak mulai cai gede teh, manehna teu nekan kan toren tapi nekan kana ieu. Bisa diakalan. Gampang ya. Da akal mah loba Pak. Asal aya kadaek jelema mah. Iya.